waktu itu ada acara di salah satu taman di kota Semarang. Anak main, anak lagi perform di situ. Di belakang ada orang tua. Itu nggak tahu ya pas lagi Itu main? nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hijrah? Semoga puasa di bulan Ramadan kali ini semakin diberikan keberkahan juga. Dan yang paling penting adalah diberikan kemudahan untuk bisa bersedekah. Mungkin yang biasanya 2.000 tiap harinya jadi 250.000 atau 2 juta. Amin. Dan alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Robin yang mewakili teman-teman hijrah yang bertugas. Tentunya bukan kajian ini ya. Untuk teman-teman semua ini adalah salah satu bisa dibilang obrolan tentang kisah hijrah. Dan alhamdulillah atas izin Allah untuk episode kali ini bertemu dengan salah satu bisa dibilang dia seorang pebisnis yang Allah beri kemudahan ya. Namun sebelum masuk ke cerita bisnisnya, kita bakal ngulik dulu nih. Sebenarnya yang satu ini dulu karena apa mengenal Allah lebih ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada sahabat saya nih ya, Mas Noval yang sedang dalam masa penyembuhan ini ya? Iya, masa penyembuhan dalam penyakit tumor kemarin. Masya Allah. Tumor di leher? Di rahang, di sini. Di rahang ya? Iya. Awalnya dikiranya gigi ya sakitnya? Iya, indikasinya dari awalnya gigi. Ternyata setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata tumor. Masya Allah. Itu apa nih yang buat Mas kayaknya si Noval nih akhir-akhir ini banyak muhasabah nih. Kenapa Mas? Kalau muhasabah diri dari penyakit ini ya, sebenarnya kalau menurut saya ini bukan muhasabah ya, ini termasuk ujian dari Allah. Tentunya pasti Allah memberikan sakit itu karena sikap kita. Sikap misalnya penyakit dari ini, ini dari mulut, berarti ada yang kurang pantas mungkin saya ucapkan, atau mungkin kurang pantas saya ngomong ke orang, atau bagaimana dari berbisnis juga mungkin saya ada salah kepada customer, yaitu sebuah ujian dari Allah. Jadi insya Allah anak lebih baik lagi dari yang kemarin. Oke, sebelum masuk ke kisahnya nih, jadi beliau ini sempat dalam waktu 1 minggu, ya Allah beri ujian nggak bisa ngomong gitu ya? Iya, betul. Ya, menurut anak diam itu lebih baik dari Allah ya. Insya Allah. Jadi waktu itu saya ingat banget saya pulang MC, beliau nelpon video call kan, saya masih keadaan bersih gitu kan, maksudnya pakai jas gitu kan. Terus tiba-tiba beliau video call, Assalamualaikum Mahi, mohon doanya, dalam keadaan tepar, ada, mohon maaf, selang di hidung gitu ya? Iya, sonde. Buat makan itu? Iya, itu buat makan, itu tembus sampai ke lambung. Masya Allah. Nikmat tapi mas sampai. Jalani dengan ikhlas. Insya Allah dapat barokahnya, dapat hikmahnya juga. Sakit itu bukan berarti kita dikasih ujian, kamu tuh kayak gini-gini, bukan. Pasti nanti insya Allah dibalik sakit itu mungkin Allah punya hadiah tersendiri. Insya Allah kedepannya Noval kamu ini harus lebih baik. Ini kamu akan aku kasih hadiah, ini aku kasih ujian dulu. Bisa nggak kamu jalaninya? Begitu. Sebenarnya apa sih yang sudah Noval lewati nih sebelum masuk ke fase ini nih? Kan pasti banyak cerita nih. Di episode sebelumnya ada Mas Aji yang kalau sekarang kan zamannya konten kreator ya. Kalau Mas Aji itu party kreator. Nah, yang satu ini Noval nih mungkin ada teman-teman yang belum kenal nih. Beliau pernah juga terjun ke dunia persilatan sebenarnya. Dunia malam. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi gimana tadi? Dulu itu tahun tak lupa ya kok tahun. Lulus SMA ya? Lulus SMA, kebetulan emang sebenarnya awalnya mau nyari uang. Nyari uang kebetulan waktu itu sebenarnya mohon maaf keluarga memang keluarga yang mampu, cuman memang saya nggak meminta, nggak mengharapkan itu juga dari keluarga. Saya mau nyari uang sendiri. Nah, ada temen itu waktu itu bilang dia seorang DJ. Dia dapat pendapatan dari situ. Nah, dari situlah, dan kebetulan Ana suka musik seperti itu waktu itu. Akhirnya dikasih jalan yang belok-belok, akhirnya Ana ikut ke dunia DJ itu. Oke, jadi belajar ya berarti? Iya, belajar DJ. Padahal lulusan sekolah Islam ya? Sekolah Islam. Pondok juga? Pondok juga. Masya Allah. MTS. Sekolah Islam. Sekolah Islam. SMA
Islam. Masya Allah. Langsung masuk sekolah DJ ya. Iya. DJ Islam ya. Tapi dapat penghasilan dari DJ waktu itu? Alhamdulillah ya, sedikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah aja. Walaupun mungkin nggak berkah ya. Dan Nggak masalah. apa aja tuh mungkin yang dirasain saat waktu itu jadi DJ itu? Kemudahan-kemudahan. Kalau kemudahan nggak, kalau menurut Ana waktu itu Ana malah tambah banyak masalah. Oh gitu? Mungkin dari itu. Ya, karena orang tua nggak merestui kan. Orang tua tahu? Orang tua tahu. Kirain kucing-kucingan. Ya enggak, orang tua tahu. Jadi Ana ngomong terbuka. Ana les DJ, gitu. Ana les DJ di salah satu sekolah DJ, terus main juga di salah satu nightclub juga. Masya Allah. Ana ngomong, waktu itu Oh segitu. ada acara di salah satu taman di kota Semarang. Ana main, Ana lagi perform di situ. Di belakang ada orang tua. Itu nggak tahu ya pas lagi Itu main? nggak tahu. Tiba-tiba Ana turun, cuman astagfirullah nak. Tapi pas itu belum sadar ya, masih main lagi? Masih main lagi. Masih main lagi. Karena duit ya? Iya, karena duit. Awalnya dari situ. Terus berkembangnya waktu juga tahun 2017. Itu ada, Ana nyebutin kampus nggak apa-apa? Ya. Itu Unisula Bersolawat. Itu diajakin tetangga. Masih DJ itu? Masih DJ. Wah, Diajakin. DJ bersolawat berarti ini ya? Masya Allah. Diajakin tetangga, ayo ikut gitu. Ikut. Waktu itu Habib Syekh itu. Habib Syekh. Ana dengerin kok, ya enak. Ana dengerin kok, hati kok enak. Terus habis itu akhirnya setelah pulang dari Unisula itu, Ana langsung ke YouTube tuh. Habib Syekh, wah, kisah sang Rasul. Alhamdulillah ya, siroh-siroh ya. Alhamdulillah akhirnya dari situ Ana kok kayak koleksi musik di HP, awal-awal DJ ganti Habib Syekh. Masya Allah. Awalnya dari situ. Memang Allah ini ngasih tanda kutip hidayah mungkin dari berbagai macam segmen ya. Betul. Ada yang dari kajian, ada yang dari murotal. Tadi kemarin Mas Aji murotal. Beliau ini novel ini dari Habib Syekh yang bersolawat waktu Habib itu. Syekh ya, Unisula Bersolawat waktu itu. Masya Allah. Dari situ udah mulai berubah jalannya. Alhamdulillah. Terus memulai bisnis yang mungkin nanti kita akan bincangkan dari Oke, itu. jadi bisa ditarik kesimpulan teman-teman, jangan pernah ragu untuk mengajak teman dalam sebuah kajian atau acara yang insya Allah dirahmati Allah ya. Jadi jangan pernah ragu juga untuk kita memposting kita lagi di mana di kajian dan lain-lain. Siapa tahu teman-teman kalian yang tertarik ingin tanya, akhirnya ikutan kayak Noval mungkin waktu itu dipaksa dijebak ibaratnya gitu kan ya. Ya mungkin. Waktu itu alah udah ikut aja gitu. Sebenarnya waktu itu di Unisula Bersolawat itu emang nggak ada niatan apa-apa, cuma diajak, ayo Mas ikut, anterin aku, udah gitu aja. Setelah sampai situ, Ana tuh nggak tahu itu Habib Syekh siapa waktu ya, itu udah sama, tahu. Ya. Waktu itu terus habis itu sampai duduk dengerin, ya Allah, udah langsung hati udah. Padahal udah berapa lama tuh sebenarnya keluar dari Sebenarnya waktu itu belum keluar. masih ada kajian, masih ikut juga selama dunia DJ itu? Enggak. Ana waktu DJ itu benar-benar nggak tahu. Oh. Kajian nggak tahu. Terus solawat tuh ya nggak tahu. Masya Allah. Padahal itu termasuknya waktu Ana DJ itu juga diumrohin juga. Ana udah umroh 2 kali. Saat DJ juga SMA nakal. Umroh. Diumrohin. Alhamdulillah sama orang tua. Kedua, kuliah nakal, umrohin juga. Enak ya lu ya, nakal diumrohin ya. Ya Allah, kita nakal digebukin ya. Mungkin berharapnya orang tua biar lebih baik. Cuman Allah itu ngasihnya, bener tadi Mas Sobi bilang, Allah ngasih ide itu dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin jalannya bukan dari umroh itu, tapi jalannya awalnya dari sholawat itu. Siap, tapi paling nggak ada ikhtiar ya, karena Allah yang melihat tuh usahanya ya berarti gitu. Itu usaha dari orang tua, dan lagi-lagi nih, kita ini sebagai anak nih ditolong sama orang tua. Kemarin Mas Aji ditolong sama doa orang tua, dan Mas Noval sadar atau enggak juga orang tua. Iya betul. Enggak yang keluar kamu enggak, tapi astagfirullah dengan cara yang halus gitu ya ibaratnya. Tapi selama itu pulang ke rumah kan? Pulang ke rumah. Oh, alhamdulillah ya. Pernah tahun berapa itu waktu itu pernah Ana jadi pernah ke Solo. Salah satu pernah residen di Solo DJ dulu. Keren bos. Terus DJ udah residen udah keren berarti ya. Terus waktu di Solo, Ana ya dunianya udah. Iya paham. Ana nginep di salah satu kos, ya gitulah. Siap. Tapi ya itu zamannya dulu. Siap. Dan apa nih Val yang bikin antum merasa
Ini semua pertolongan Allah sampai hari ini nih. Kalau itu berjalannya waktu aja ya. Jadi dari situ, dari awal anak sholawat itu, anak lebih mempelajari tentang agama Islam. Gimana tuh Islam tuh bagaimana? Sebenarnya nggak muluk-muluk gimana-gimana. Emang anak dari awal setelah kenal sholawat tuh ya pengen mendalami Islamnya dari situ. Jadi senang sholawat, terus dari awalnya dari sholawat sih intinya itu. Senang sholawat, terus musik-musik sholawat, akhirnya musik-musik yang itu anak tinggalin. Dari situ udah anak keluar dari belakang. Masya Allah. Dan alhamdulillah masih ada banyak koleksi di mobilnya Noval ya. Musik-musik, maksud saya sholawat dari Habib saya dan lain-lain ya. Iya, kalau itu dimanapun, di toko pun pasti wajib sholawat. Itu bagian dari ikhtiar agar terjaga ya, insya Allah ya. Iya. Masya Allah. Nah sekarang kita masuk ke dunia bisnis nih. Iya. Jadi Noval ini salah satu pengusaha yang bisa dibilang awalnya mungkin sekedar coba-coba ya Val ya? Iya, coba-coba. Itu setelah pas dunia DJ masih DJ? Dunia DJ udah enggak? Oh itu udah keluar? Udah keluar dunia DJ. Itu sebentar, sebelum masuk ke dunia bisnis sih apa yang buat keluar waktu itu tuh? Sebenarnya uang. Oke, uangnya udah habis? Ya, uangnya habis. Percaya nggak? Uang waktu dapat dari DJ itu habisnya cepet. Padahal itu, jutawan ya? Iya, itu habisnya cepet banget. Tapi setelah itu, anak yang servis HP itu, servis spesialis iPhone, dari itu uangnya itu bertambah. Dan sampai sekarang alhamdulillah. Dan apa nih yang bikin akhirnya keluar dari DJ itu? Ya karena uang itu, ternyata anak mikir Allah itu ya gimana ya ngomongnya ya. Anak nggak enak juga sama anak-anak mungkin yang DJ. Nggak apa-apa, share aja ya. Mungkin mereka juga butuh keyakinan ini. Intinya gitu. uang hasil barok ya halal itu lebih lama bertahannya dan lebih akan berkumpul lebih banyak. Dapat dari yang kiri ya, tadi bahasanya gitu ya, daripada yang kiri ya. Masya Allah. Jadi tiba-tiba merasakan itu ya. Iya. Berawal dari situ. Ya Allah kok ternyata uang dari hasil pendapatan yang kiri itu, yang kiri itu lebih cepat habisnya daripada kanan. Dari situ. Ya jadi Allah itu ngasih rezeki itu ngasih rezeki itu kalau kamu dapat penghasilan dari halal minta kasih banyak. Tapi kalau kamu dari kiri ya kamu dikasih banyak tapi habisnya bakal cepet juga. Dari situ sebenarnya awalnya. Wah serem ya. Dapatnya banyak tapi habisnya cepet. Iya. Masya Allah. Terus akhirnya memulainya dari mana tuh waktu itu? Mulainya kalau yang di spesialis Apple ini dari punya anak waktu itu punya HP iPhone rusak terus anak benerin sendiri. Intinya awalnya dari situ. Belajar dari YouTube. Masya Allah. Dari situ. Dan kembang terus ada les private juga itu waktu di Bali. Pelatihan spesialis Apple juga. Ya dari situ sampai sekarang alhamdulillah berkembang sampai sekarang. Masya Allah. Jadi pada intinya rizkimu itu apalagi yang kamu dapatkan dari halal itu justru malah menambah terus ya. Intinya di situ. Intinya di situ ya. Iya, intinya di situ. Wah, Masya Allah. Jadi sampai akhirnya sekarang punya ruko sendiri gitu ya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Dan intinya gini Mas, kalau berbisnis itu karena Allah. Ini bisnislah karena Allah. Jangan takut bisnismu hancur gini, jangan takut. Intinya berbisnislah karena Allah. Udah itu. Insya Allah beres sudah. Pokoknya kalau kita ngelakuin hal apapun karena Allah beres sudah. Gak usah mikir yang lain-lain. Gak usah mikir negatif. Ini nanti toko Hmm. gimana, bisnisku gimana. Gak usah pikir. Semua udah diatur sama Allah. Kalau bisnismu waktu itu kita udah ikhtiar ya Allah, ini bisnisnya semoga berkepanjangan, bagus. Tapi ternyata kalau Allah bangkrut mungkin itu ujian, tapi dari situ awalnya mungkin akan berkembang. Awalnya juga pernah mau bangkrut juga? Pernah. Oh pernah? Pernah. Sampai ganti puluhan juta pernah. Masya Allah. Tapi ya, satu lagi, Allah, orang tua, keluarga, beres. Berarti ketika ada masalah bisnis, carinya Allah gitu ya? Allah, orang tua, keluarga. Kalau ada yang berkeluarga ya itu beres. Serahin ke tiga itu. Wow, salah satu tantangan juga sih. Kadang kan kita kalau bisnis kan nyarinya untung nih, kan? Gimana caranya? Ya, nggak munafik juga kita nyari bisnis karena nyari untung juga. Keuntungan. Tapi di sisi lain intinya karena Allah aja udah. Karena keuntungan itu dari siapa? Dari Allah. Uang dari siapa? Allah. Kita kembali lagi ke Allah. Masya Allah. Sedekah.
kan ngasih ke orang. Oke, awal dulu apa nih Mas Noval yang bisa diceritain? Kendaraan apa nih pribadi? Pasti kan kalau misalnya mulai bisnis kan awal-awalnya gue naik motor nih, gitu juga. Ya, awal dulu anak COD gitu. Oh, berawal dari COD? Berawal dari COD, iklan di Facebook, iklan di sosial. Otodidak semuanya ya? Ya, nggak coaching gitu ya? Otodidak. Anak waktu itu izinnya kuliah malah COD. Oke, tapi kuliah selesai ya? Kuliah alhamdulillah enggak. Oke, tapi alhamdulillah terbayarkan dengan bisnisnya ya? Insya Allah. Masya Allah. Mulai dari motoran nih ibaratnya ya? Iya, motoran. Ya itu nambah relasi aja sih sebenarnya. Masya Allah. Intinya itu Allah itu baik. Itu baik Allah banget. tuh baik banget. Apalagi siapa anak. Apalagi dikasih kayak gini, wah Allah baik. Ini operasi 7 jam Mas Abid. Masya Allah. Operasi 7 jam. 7 jam? 7 jam operasi. Sampai orang tua anak itu enggak. Kita aja sakit gigi, 10 menit aja udah Allah sakit-sakit gitu ya. Iya, ini 7 jam anak operasi. Itu gigi juga seru-seru tuh? Gigi ya senut-senut pasti. Wow. Ini operasi 7 jam. Waktu itu anak mau masuk ruang operasi, yang anak ingat cuma Allah, orang tua, keluarga. Harta sama sekali nggak ingat Mas Abid. Bener-bener, wah anak waktu itu nangis, bener-bener nangis. Ya Allah, di depan anak kan ada ruang operasi, ada kabel-kabel. Iya. Berharapnya, ya Allah, apalagi anak punya anak kan, dua. Ya Allah, anak pengen ketemu anak, istri, keluarga, orang tua. Anak benar-benar gak mikir mobil, bisnis, sudah di luar kepala semua. Ini intinya dari situ. Kalau uang harta itu gak bakal dibawa kan, keluarga, orang tua, kan? Itu cintailah dua orang yang keluarga sama orang tua yang utama. Ya. Lebih banyak waktu sama mereka, lupakanlah harta, gitu lah. Intinya gitu Mas Abid. Masya Allah. Kadang kita terlalu sibuk sama itu Mas Abid. keadaan sekarang ya kan, kuliah lah, baru nikah lah, sampai lupa untuk ke orang tua. Aduh, bener-bener antara hidup dan mati juga waktu itu Pak ya? Waktu itu benar-benar mikir. Nggak kepikiran Alphardnya ya? Sama sekali Mas Abid nggak ingat harta. Yang di luar sana tuh udah, ya Allah, anak sampai nangis benar-benar. Sampai sekarang tuh rasanya pengen nangis. Gimana mau nggak nangis? Operasi ini maksudnya kan fatal ya Mas Abid, kalau misalnya telat ya? 6 jam jalik batal, gagal gitu kan pasti fatal, sarafnya kemana-mana. Waktu masuk ruang operasi ya, pertama diantar kok sama bapak, salim, nangis. Ternyata lebih condong ke ibu. Ibu mana? Akhirnya ibu masuk. Waktu itu kan satu pasien satu yang ada. Akhirnya ibu datang benar-benar peluk, cium. Intinya itu Mas Abid. Orang tua, sayangilah orang tua. Baiklah sama orang tua, di mana dulu waktu orang tua membesarkan kita dari kecil hingga gede. Ini ya. Kadang kita diingatkan Allah dengan cara masing-masing. Iya, ya. Betul. Ada yang harus kecelakaan parah baru ingat Allah, atau mungkin orang tua. Jangan telat. Sampai sakit baru inget mungkin gitu ibaratnya Pak ya? Iya, betul Mas Abid. Alhamdulillah dikasih kesempatan Allah nih berarti ya? Iya, betul Mas Abid. Sangat-sangat berharga sih ini Mas Abid. Makanya itu kan penyakit itu bukan jangan disesali intinya gitu. Pasti di penyakit itu ada hikmah tersendiri. Carilah hikmahnya itu. Pasti ada hikmahnya. Walaupun agak susah tanda kutip ya, tapi cari terus hikmahnya. Iya, betul Mas. Insya Allah ada hikmahnya. Insya Allah. Masya Allah teman-teman. Jadi semakin semangat nih untuk tanda kutip birrul walidain ya, karena kebanyakan dari kita nih, apalagi anak-anak muda sih, saya udah nggak muda sih, kita terlalu sibuk sama teman-teman, sama karir, sehingga lupa untuk kembali ke rumah gitu ya. Iya. Oke, dan tentunya dalam teman-teman yang sedang memulai bisnis, jangan takut untuk berserah sama Allah ya, ibaratnya gitu ya. Iya. Karena memang bisa dibilang nih semua proses tuh diraih tidak semudah sekarang gitu ya. Iya, betul. Dan kita itu sebagai pelaku bisnis itu karyawan. Yang punya bisnis ini Allah. Masya Allah. Ya kan? Sekarang kayak kita sama bos, kita harus ngadep sama bos. Kita harus baik sama bos. Ya kan? Kita harus berlaku baik sama bos. Ya kan? Yang punya bisnisnya Allah, ya kita harus baik sama Allah. Ya kan?
sholat 4 waktu misalnya seperti itu, sholat wajib. Terus kita harus sedekah. Ini sedekah juga itu, sedekah itu wah, Bagian ya? bagiannya itu udah Penting besar, banget ya? besar itu. Saling membagi itu besar banget. Intinya itu, jadikan Allah itu bos semua. Berarti apa yang terjadi di awal karir dan sebelum itu menjadi pemicu Noval untuk jadi seperti sekarang berarti? Insya Allah iya. Teman-teman yang diberikan kesehatan sama Allah mungkin harus lebih bersyukur ya, karena seminggu nggak bisa ngomong. Bayangin 1 minggu aja kita nggak bisa ngomong. Makan aja nih, beliau nih pakai yang cair-cair berarti gitu Iya. ya? Masya Allah. Waktu di rumah sakit pakai itu suntikan. Oh. Suntikan masuk ke lambung. Berarti, sorry nih, udah berapa minggu nggak makan nasi padang nih? Oke, jangan ketawa terlalu kenceng ya, bahaya ya. Jadi kita harus bersyukur teman-teman yang di rumah mungkin lagi menikmati nasi padang, gigit sate, ya kan? Iya. Atau mungkin lagi belah steak, ya, atau mungkin lagi gado jagung bakar, gitu, ya kan? Itu masuk. Ya, kadang kita lupa untuk bersyukur dari hal-hal yang kecil, bahkan kita juga lupa ketika kita diberikan kenikmatan, yaitu harta. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk selalu bermuhasabah ya, bahwa semua ini milik Allah dan kita hanyalah karyawan dari Allah itu sendiri. Iya, Baik, betul. semoga apa yang menjadi perbincangan saya dan juga Noval bisa menjadi inspirasi teman-teman semua, sahabat hijrah, untuk selalu istiqomah. Dan jangan lupa doakan juga Noval dan teman-teman hijrah semuanya diberikan keistiqomahan juga. Terima kasih insight-nya, Val. Semoga kita semua diberikan Allah kemudahan untuk selalu dekat dengan Allah dan ridhonya. Kadang kalau kita sudah terlalu dekat nih, tapi Allah nggak ridho, nggak bisa. Nggak bisa. Semoga kita selalu lillah dan juga selalu diberikan kemudahan untuk istiqomah. Dan jangan lupa untuk sayang sama ibu dan juga ayah selagi masih ada. Kalau gitu saya bin Robin pamit undur diri bersama teman-teman dari kru Caija. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.